Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus kita bersyukur atas anugerah rahmat dan inayahnya. Maka di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan mendapatkan berbagai manfaat di dalam taklim ini. Ada mendapatkan manfaat ampunan dan insya Allah mendapatkan keilmuan. Salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, manusia yang akhlaknya paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kajian pagi ini masih melanjutkan ke bab 3 ya Pak ya, mengenai al-maksiyah. Masih ingat apa itu al-maksiyah? Apa? Maksiat ya. Maksiat ya, bab ketiga. Jadi kemarin ada maksiat itu punya dampak buruk. Kemarin kan ada 3 Pak. Dampak buruknya terhadap akalnya, terhadap rezekinya, dan terhadap hatinya. Nah sekarang dampak lainnya, mungkin 2 dulu Pak ini Pak. Ya, 2 dulu aja mungkin ya. Nanti kalau kurang ditambah. Yang pertama, dampak buruk maksiat itu pada urusannya Pak. Jadi setiap urusan pasti akan berdampak buruk, akan dipersulit oleh Allah. Cuman kita nggak tahu gimana cara Allah mempersulitnya. Bisa jadi mungkin di mata manusia, di mata kita secara zahir nggak terjadi apa-apa. Tapi bagi pelakunya bisa galau, bisa nyesek ya Pak, bisa gundah ya. Jadi pasti akan dipersulit. Kemudian yang kedua yaitu berdampak pada penampilan fisik. Ini baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat jelas Pak, banyak nanti ayat yang menjelaskan. Kalau yang di dunia ini bisa jadi nggak ketahuan, tapi bisa juga dampaknya terjangkit penyakit misalnya. Tapi bukan yang berpenyakit karena maksiat, bukan Pak. Tapi dampaknya orang yang bermaksiat itu bisa juga terjangkit karena suatu penyakit. Itu kan bisa merubah penampilan fisik tadi Pak. Nah, kita mulai dari bab pertama dulu, yaitu tadi apa Pak? Berdampak pada urusannya. Kata Ibnul Qayyim Jauziyah rahimakumullah dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, beliau mengatakan, kesusahan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dalam urusan-urusannya yang menjadi serba sulit. Ya. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapati jalannya tertutup atau penuh hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Maka kata beliau, faman adzala taqwa ja'alallahu min amrihi usra
Maka siapa yang meninggalkan ketakwaan akan mendapati urusannya menjadi sulit. Jadi kalau bermaksiat, dampaknya segala urusannya menjadi sulit. Jadi mafhumu khalafahnya kalau kita baca ayat At-Tolak ayat 4 itu, kalau kita bertakwa dimudahkan jalannya sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kalau bertakwa. Tapi kalau tadi maksiat, maka sulit segala urusannya. Kalau seseorang mengalami kesulitan, nah ini boleh jadi ketika kita ada sesuatu kok sulit itu ya. Boleh jadi masih ada dosa atau maksiat dalam diri kita yang mungkin belum minta ampun, belum istighfar, atau tanpa disadari, sehingga merasa sulit urusannya. Untuk itu seringkali kita cek diri kita sendiri ya, ketika menemui kesulitan dalam segala urusan, maka sering-seringlah berbanyak istighfar. Nah, kalau kita ini tadi dikatakan kalau takwa mudah urusannya. Memang takwa juga nggak gampang ya Pak ya. Jadi kalau kita belum benar bertakwa, ini juga dikasih jalan keluar untuk bisa memudahkan urusannya, yaitu dengan cara memudahkan urusan orang lain ya. Jadi ingat janji Allah Pak, kalau seseorang itu berbuat baik, pasti balasannya juga kebaikan, pasti itu Pak, karena ini janji Allah. Al jazaul ihsani ilal ihsan ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, ini didukung oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, artinya mempermudah, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya dari kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan lapangkan urusannya. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, pasti Allah ganjar dengan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi saling tolong menolong, pasti akan ada jalan keluar. Hadis surat Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Full ini Pak ya. Contohnya apa Pak ini Pak? Kita berbuat baik kepada manusia ini. Contoh yang sederhana aja Pak. Ya. Ketika ada orang kesulitan, minta bantuan, dan kebetulan kita ada, dibantu Pak, pasti Allah akan memberikan bantuan. Atau ketika kita melihat jalan berlubang, membuat orang lain susah jalan, becak susah jalan, lalu
ditambal, ditutupin, dibenerin jalannya. Itu selain mendapatkan balasan kebaikan juga amal jariyah. Tapi sebaliknya Pak, kalau menyulitkan urusan orang lain, pasti Allah juga akan bikin sulit, akan mempersulitnya. Barang siapa memberi mudarat kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi mudarat kepadanya. Man dzala musliman dzarrahullah wa man saqqa musliman saqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Ya, di surat Abu Daud dan Tirmizi. Menyusahkan, menyulitkan apa nih contohnya Pak? Supaya jelas dikasih contoh ini. Kita mengurus SIM, kalau ada apa itu dipersulit, ya kitanya harus sabar Pak. Pasti Allah akan mempersulit orang yang mengurusi KTP, sama saja Pak. Saya dulu pernah ngurus IMB dan belum lama ini sertifikat yang dimakan rayap. IMB aja saya bolak-balik itu sampai 6 kali Pak. Setiap ditelepon belum, ditelepon besok, sampai 6 kali. Sertifikat kemarin Pak, saya ngurus itu sampai 12 kali bolak-balik. Saya nggak tahu kenapa, di mana sulitnya itu sampai begitunya Pak. Tapi alhamdulillah semua karena kita niat karena Allah, nah akhirnya jadi juga. Ya, jadi kalau siapa yang mempersulit urusan orang, maka yang dipersulit itu sabar, yang mempersulit akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kelakuannya Pak. Sabar Pak, sabar harus. Itu yang pertama ya. Jadi maksiat tadi berdampak dengan segala urusannya. Jadi kita mesti hati-hati, kita cek diri kita sendiri ketika kita menemui kesulitan, kita cek diri kita sendiri. Apakah masih ada maksiat yang belum kita istighfar, kita minta ampun ya. Jadi maka solusinya adalah kita harus banyak istighfar. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdampak kepada penampilan fisik ya Pak ya. Ini berdampak dengan penampilan fisik itu bisa di dunia maupun di akhirat Pak. Sama Pak. Jangan dikira apa ya, perubahan fisik itu, penampilannya itu hanya pada maksiat yang terang-terangan seperti zina, khamar, minum khamar, judi dan lainnya. Tapi juga segala yang melanggar perintah Allah, yang menyelisih perintah Allah. Kadang kita nggak sadar Pak. Misal dengki itu juga melanggar perintah Allah karena dilarang. Nah, kalau Allah mau Pak, orang yang ada kedengkian dalam hatinya itu, kalau Allah mau bisa ditampakkan Pak. Sebagaimana firman-Nya itu di surat 47, surat Muhammad ayat 29 Pak sampai 30. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijaulahu adghanahum. Muhammad ayat 29 dan 30. Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Cepat atau lambat akan ketahuan Pak orang yang dengki itu. Bisa jadi lewat gesturnya, atau bisa keceplosan,
bicaranya pasti akan ditampakkan. Ayat 30, walau nasa ula aroina kahum wala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu malakum. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Mengenal tanda-tandanya dari gesturnya bisa juga Pak, atau mengenal dari nada bicaranya, yaitu ketika berbicara ngawur, bisa keceplosan Pak, karena Allah Maha mengetahui segala perbuatannya. Nah, kata kembali kepada Ibnul Qayyim tadi mengatakan bahwa dampak fisik maksiat ini wajahnya bisa gelap Pak. Menurut beliau, perubahan atau penampilan fisik karena maksiat, dampaknya wajahnya ini menjadi gelap. Karena kebaikan itu cahaya, maksiat kegelapan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, sebaliknya keburukan mendatangkan kegelapan pada wajah. Nah, ya, keburukan mendatangkan kegelapan dalam wajah, kegelapan dalam kubur dan hati, kelemahan pada tubuh, pengurangan dalam rezeki seperti yang kemarin, dan kebencian di hati manusia. Jadi kalau bermaksiat, kata Ibnul Qayyim tadi, akan apa itu? Mendatangkan kegelapan dalam wajah Pak. Ya mungkin wajahnya enggak apa itu, enggak apa-apa Anto, auranya gitu Pak ya. Iya, kusam gitu Pak ya. Karena secara umum, nah, saya bacakan dulu hadisnya. Wajah gelap ini ada di hadis nomor 2. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu terhadap zina, karena zina itu dapat menimbulkan 6 akibat. Ini zina Pak. 3 akibat di dunia dan 3 akibat di akhirat. Adapun akibat di dunia adalah 1, hilangnya cahaya wajah. 2, cepatnya datang kehancuran. Dan 3, terputusnya rezeki. Bisa jadi ini keberkahannya. Adapun akibat di akhirat adalah 1, kemurkaan Tuhan. Jelas murka kalau di akhirat Pak. Kejelekan hisab, susah hisabnya, dan kekalnya di neraka akibat kemurkaan Allah tadi. Nah, secara umum di akhirat nanti Pak akan bertemu Allah dengan 3 penampilan, yaitu 1, tidak beralas kaki, 2, telanjang, 3, tidak berkhitan. Ya, telanjang, tidak pakai alas kaki, dan tidak berkhitan. Dari Ibnu Abbas, dia mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbah beliau ini Pak,
Sesungguhnya kamu sekalian akan menemui Allah dengan berjalan kaki, tidak beralas kaki, telanjang, dan belum berkhitan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kelak di hari kiamat menemui Allah itu selain wajahnya buram, itu bagi yang bermaksiat, tapi bagi yang berbuat kebaikan itu wajahnya putih, Pak. Putih berseri, Pak. Ya. Yang wajahnya hitam muram itu diakibatkan karena ketika dia sudah beriman berbalik kepada kekafiran. Namanya apa, Pak? Murtad. Saya bacakan dulu ini. Yauma tabayyadu wujuhu wa yaswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Mengapa kamu kafir setelah beriman? Jadi murtad. Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Ini surat apa ini? Kok enggak tercatat ini? Ayatnya tercatat 106, 107, suratnya ini. Lupa enggak keketik. Wa ammalladzi nabayadzub wa ammalladzi nayadzub wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ada perubahan fisik, Pak. Dampak perubahan fisik nanti di akhirat. Perubahan fisik ini juga akan terjadi kepada orang yang walaupun tidak nampak, Pak, tadi saya katakan ya, seolah-olah itu tidak bermaksiat, tapi sebenarnya dia maksiat karena melanggar larangan, melanggar perintah. Ini kadang-kadang yang kita nggak sadari. Yaitu contohnya orang atau makmum, Pak. Sholat berjamaah posisinya makmum. Apa yang dia maksiatin, Pak? Dia mendahului imam. Jadi dampaknya ini mendahului imam kan termasuk maksiat karena melanggar, Pak. Ini dampaknya nanti di hari kiamat kepalanya dirubah. Nah, makanya perlu diperhatikan ini, Pak. Orang barengin imam aja makruh ya, Pak ya, apalagi mendahului. Jadi jangan sampai ketika kita sholat berjamaah kita mendahului imam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam bahwa ayuhawillahu ra'sa himari, bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis surat Ibnu Husaimah. Selain itu, Pak, yang nanti bisa juga merubah atau penampilan wajah, yaitu pengemis yang menjadikan profesinya minta-minta itu menjadi profesi. Ini juga akan dirubah wajahnya, Pak. Karena pengemis yang menjadikan profesi itu dilarang, Pak, dalam agama ini.
Bagaimana sabda Nabi dari Hamzah bin Abdullah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian terbiasa minta-minta kepada orang lain terkecuali hatta yalqaulahu laisa fi wajhi mus'atul lahmi, terkecuali kelak di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Bisa ngebayangin nggak ini? Sepotong daging tidak ada di wajahnya nih, kira-kira gimana Pak? Ngeri ya Pak ya. Ini hadis riwayat Muslim Pak. Jadi ada maksiat-maksiat yang terang-terangan yang memang sudah umum, sudah populer yang dilakukan akan membuat dampak pada wajahnya. Begitu juga yang kemungkinan tidak disadari seperti dua contoh tadi, itu juga akan berdampak kepada wajahnya. Kira-kira gimana nih Pak? Harus dihindari berarti Pak ya. Jangan sampai, makanya kita perlu itu mengkaji terus Pak, menuntut ilmu terus Pak, agar tahu Pak. Nah, lebih jelas lagi orang-orang yang bermaksiat di akhirat akan berubah bentuk selain contoh tadi Pak, dengan 3 hal, yaitu dia akan nanti di hari kiamat tersungkur kepalanya, berjalan dengan kepala. Kedua, tidak bisa melihat, buta. Ketiga, bisu dan tuli. Ini ada di Al-Isra ayat 97 Pak. Surat ke-17 ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum auliya min dunih. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Allah, selain Dia. Terus wa nasuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim yawa bukma wa summa ma'wahum jahannam kalama khobat ridnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, kepalanya di bawah, kemudian dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Lebih ngeri lagi Pak ya, lebih jelas lagi nanti Pak. Ini karena dampak buruk dari maksiat. Kemudian dukungannya saya bacakan dari riwayat Bukhari dan Muslim ini Pak. Dari Qatadah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir bisa dikumpulkan dengan diseret di atas muka mereka pada hari kiamat? Jadi orang-orang kafir nanti di hari kiamat diseret mukanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, alaisal ladzi amsahu ala rijlaini fit dunya qadiron ala ayyum siyahu ala wajhihi yaumal qiyamati. Qala Qatadatu bala wa izzati rabbina.
Bukankah zat yang menjadikan orang kafir berjalan dengan kakinya ketika di dunia? Waktu di dunia berjalan dengan kakinya normal. Ya. Maka Maha Kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat karena kekafirannya. Qatadah berkata, ya, demi keagungan Rob kami. Ketika di dunia sih enak-enak aja jalannya Pak, pakai kaki. Tapi ternyata nanti di hari kiamat berjalannya pakai kepala. Kira-kira bisa bayangin ya Pak, itu betapa susahnya orang berjalan dengan kepala Pak. Nah selain itu nanti orang-orang itu juga bisa berubah menjadi kera, bisa berubah menjadi babi, ada lagi tangannya terpotong dan lain-lain Pak. Ini kita bacakan ayatnya, nanti juga tafsirnya. Surat An-Naba ayat 17-18. Surat An-Naba. Inna yaumal fasli kana mikota. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yufa'u fisuri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Jadi saya kalau baca ini doang nggak ngerti nih Pak, maksudnya apa ini ayat ini tuh. Ternyata setelah baca keterangannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu ini agak panjang Pak, saya bacakan. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang firman Allah? Yaitu tadi Pak ya, An-Naba 17 dan 18 tadi. Nabi SAW menjawab, wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Kedua mata beliau pun mencucurkan air mata. Berarti dalam sekali pertanyaan ini Pak ya. Kemudian beliau bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin. Jadi kalau di dunia kan masih dicampur Pak, kita nggak tahu mana yang munafik, mana orang yang dengki. Tapi nanti di dunia udah dipisah-pisah. Di antara mereka, ini makanya Rasulullah mencucurkan air mata ini. Di antara mereka satu, ada yang berwujud kera, ada yang berwujud babi, ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka terseret-seret. Ini kalau di dalam ini Pak, hadis ini Pak, tuh nyesek Pak, bener Pak. Naudzubillahi min dzalik. Keempat, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli bisu dan tidak tahu apa-apa. Ada yang memamah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada mereka, lidahnya sampai dada, dan mengalir nanah dari mulutnya, sehingga membuat jamaah kaum muslimin merasa amat jijik terhadapnya. Yang ketujuh, ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong. 8, ada yang disalib di atas batangan besi panas. Ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai. Nomor 9. Nomor 10-nya, ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Nah, ini barangkali kontraktor ini yang sering makan ini.
Barangkali Pak, mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Namimah, adu domba, ya, memecah belah. Itu yang berwujud kera. Kemudian yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram. Jelas ya Pak ya? Yang berjalan dengan muka terseret-seret adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan perkara hukum. Jadi tidak adil. Kemudian yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, berbangga diri, menyombongkan diri dengan amalannya. Itu menjadi tuli dan bisu. Yang memamah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Ketika seorang ulama menyampaikan fatwa tapi dia sendiri mengingkari fatwanya, maka dia akan menjulurkan lidahnya sampai di dada. Melet-melet terus Pak. Gimana rasanya ini? Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangga. Nih, pentingnya hidup bertetangga. Kalau tetangga jahat ya biarin aja Pak, kita nggak usah membalas yang lebih, biarin saja Pak. Karena resikonya berat Pak. Nah, tetangga yang jahat itu ya jahat kepada tetangganya, sedangkan tetangga yang baik kepada tetangganya. Kemudian yang disalib di batangan besi, tadi kan ada Pak, besinya besi panas Pak, adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Ya, cari muka ini biasanya Pak ya. Carbuk. Kemudian yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka tanpa menunaikan hak Allah yang ada pada mereka. Jadi hidupnya hanya senang-senang aja, tanpa mengingat atau menunaikan hak Allah. Waktunya beribadah tinggal, pokoknya senang-senang aja. Terakhir, adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Sombong ini Pak ya, orang yang sombong dan ujub. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itulah gambaran orang-orang yang bermaksiat, sangat buruk dampaknya terhadap penampilan fisiknya, baik wajahnya, tubuhnya, tangannya, terus kemudian mata, telinga dan lain sebagainya. Adapun gambaran fisik wajahnya bagi orang nanti yang bermaksiat tadi dikatakan di dalam surat Yunus ayat 27 Pak. Surat ke-10 ayat 27. Walatina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'ah. Jazaa'u sayyi'atim bimisliha wa tarhaquhum dillah malahum minallahi
min ismi ka'annama ughsiyat wujuhuhum bita'am minallai muslima ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, bermaksiat, akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, ujung-ujungnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi perkara maksiat ini, ya kadang kita kan taunya kalau maksiat dosa neraka itu aja. Ternyata maksiat itu kalau dikaji banyak sekali dampaknya, Pak. Jadi dampak buruk terhadap tadi urusannya menjadi sulit, bertele-tele, ruwet, angel ya Pak ya. Wis angel kalau bermaksiat itu urusannya jadi ruwet. Walaupun kadang memang tidak tampak di mata manusia, tapi Allah pasti mempersulitnya, bikin sulit. Dan juga tadi berdampak pada fisik penampilannya. Walaupun waktu di dunia ganteng, cantik, ya, tapi kalau diselumutin dengan kemaksiatan, semua akan berubah. Jadi mau dipoles kayak apapun, tetap saja akan nanti berubah, akan aneh. Dalam wajahnya bahkan dikatakan bisa menjadi kera, menjadi babi, lidahnya menjulur, dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar, kita memohon kepada Allah akan mudah-mudahan tidak terhindar dari kemaksiatan yang kadang-kadang kita tidak duga. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan atau pertanyaan? Yang terakhir tadi ya, yang 10 tadi Pak ya, yang mengerikan itu ya. Baik, kita baca kafaratul majelis kalau sudah nggak ada tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.